Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a wahtada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur yang saya muliakan Allah. Allah masih beri kita nikmat iman dan waktu luang serta sehat, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa taat kepada Allah dan melakukan pengabdian sebagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan siapa saja yang berusaha mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Saya doakan semoga panjenengan semua istiqomah ibadahnya, amin. Sehat walafiat jasadnya, soleh solihah anak turunannya, barokah rezekinya. Bila ada yang anggota keluarga panjenengan yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan sempurna, dan semoga sakitnya menghilangkan dosa, sakitnya mengangkat derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua wafat husnul khatimah ala hadin niyah wa bi kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Baik. Kita lanjutkan kajian kitab kita At-Targhib wa Tarhib. Kemarin insyaallah sampai di kedalaman neraka, ya, kedalaman neraka. Dari 2 atau 3 riwayat dari kitab ini yang sudah kami sampaikan, kedalaman neraka itu ada berbeda-beda dari riwayat yang ada ini, ya. Kalau benda yang dilemparkan itu durasinya sama, satu riwayat menyebutkan 70 tahun, ya, 70 tahun. Walaupun sebagian ulama menyebut itu sebagai ayadullu alal kathrah, menyebutkan jumlah yang banyak. Satu pendapat menyebutkan bahwa 70 itu, angka 7 itu bukan angka nominal 7, tapi bisa jadi menunjukkan banyak. Nah, pendapat pertama. Pendapat kedua memang benar-benar jumlahnya 7, angkanya 7, 70 maksudnya. Tapi di riwayat yang kita baca kemarin, 70 tahun batu yang dilemparkan itu bermacam-macam. Ada batu kerikil yang butuh waktu 70 tahun sampai ke dasar neraka. Di riwayat lain bukan batu kerikil, tapi batu karang yang besar. Batu karang yang besar dilemparkan dengan durasi yang sama, 70 tahun. Ya. Kalau kita melihat di sini, apakah ini ada pertentangan? Tidak ada. Kalau ada sebuah pertentangan dari berbagai hadis dan dalil yang ada,
Bisa jadi karena kita yang kurang ilmu sehingga tidak bisa memahami dan mengkompromikan dalil yang sekilas berbeda ini. Ala kulli hal, apapun itu, 70 tahun yang bagi sebuah kerikil tentu kalau dibandingkan dengan 70 tahun bagi sebuah batu karang yang besar tentu kedalamannya berbeda. Jauh lebih dalam batu karang yang besar. Kenapa? Karena dia punya volume berat yang lebih besar. Nah, berarti kedalaman neraka itu bisa berbeda-beda. Kedalaman neraka itu bisa berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan. Hadis nomor 44. Ya. Ini sudah. 45. Rawahu at-Tabrani. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautan halahu. Nabi mendengar sebuah suara yang mengagetkan beliau. Suara itu mengagetkan beliau. Fa'atahu Jibril alaihissalam, lalu Jibril datang. Datang Jibril kepada beliau. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadas saut ya Jibril? Ini suara apa wahai Jibril?" Faqal, maka Jibril mengatakan, "Hadhi sakhratun hawat min syafiri jahannam min sab'ina aman." Ini ada pengulangan ya. Ini sebuah batu karang yang jatuh dari bibir neraka jahanam sejak 70 tahun. Fahadha hina balagot qa'raha, dan suara ini barusan tadi itu barusan menunjukkan dia baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun terbang jatuh dari bibir neraka jahanam. Fa ahabballahu ay yusmi'aka saut. Maka Allah menginginkan agar engkau mendengar suara batu karang ini yang jatuh 70 tahun yang lalu. Famaru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan, maka Nabi tidak diketahui tertawa. Sejak kapan? Sejak mendengar suara ini. Jadi Nabi itu jarang ketawa. Nabi itu jarang ketawa, tapi murah senyum. Rasulullah SAW itu kalau ketawa di beberapa momen saja. Momen pertama saat Nabi ada sahabat yang miskin tapi siang hari Ramadan hubungan suami istri. Ya, masih ingat riwayatnya ini. Sahabat Nabi miskin tapi siang hari bermain api dengan istrinya. Mohon maaf, istilahnya terlalu nekat ya. Akhirnya hubungan suami istri yang harusnya halal ini, halal boleh kan? Tapi karena Ramadan jadi haram. Kemudian ditanya sama Nabi, kamu untuk mengkifarot kesalahanmu ini punya apa? Suruh membebaskan budak, tidak punya uang karena miskin. Suruh ngasih makan 60 orang miskin, sama, nggak punya uang. Suruh puasa 2 bulan, nggak kuat. Sak bulan aja sudah jebol, apalagi 2 bulan. Bisa setahun penuh dia puasa terus nanti. Akhirnya opsi terakhir ngasih makan orang miskin. Ini kasih. Terus si sahabat ini mengatakan, saya tidak punya uang, saya miskin. Nabi masuk ke dalam, ngambil satu panci kurma. Terus ini kasihkan ke orang miskin di kampungmu. Yang paling miskin siapa? Maka sahabat menjawab, yang paling miskin saya. Di situ Nabi ketawa. Di situ Rasulullah tertawa sampai terlihat gerahamnya. Nabi terlihat gerahamnya. Kenapa? Kamu itu sudah ngelanggar, dapat bonus. Rasulullah itu subhanallah. Jadi beberapa poin saja, beberapa fase di mana Rasulullah tertawa sampai terlihat gerahamnya. Nah, tapi lebih sering Nabi senyum. Kalau ketawa Nabi jarang. Nah, sejak saat Nabi mendengar suara itu, famaru iya, Nabi tidak pernah terlihat tertawa. Mil afihi hatta qabalu, sampai Rasulullah wafat. Sampai Rasulullah wafat, Nabi tidak pernah ketawa sejak saat ini, saat mendengar suara itu.
Padahal Rasulullah itu jelas nggak akan masuk neraka. Jelas Pak, sudah dijamin sama Allah. Sementara kita ini kan tidak jelas. Ya, kalau kita mendengar suara begitu ya mungkin takut 1 hari 2 hari. Hari ketiga sudah hilang takutnya. Oke. Itu hadis yang nomor 45. Baik, nomor 46. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna sakhrah, seandainya ada satu karang, batu karang, ya, batu karang itu sakhrah, wazanat asyra khalifatin, yang setara beratnya dengan 10 apa? 10 sapi. 10 ekor sapi. Kudhifa biha min syafiri jahannam. Satu sapi berapa Pak bobotnya Pak? Kalau yang Baitul Hakam tahu ini, satu sapi berapa? 300 kilo nih. Hidup, posisi hidup. Hah? Kecil? 400 ada? Nah, 400. Khalifatin itu apa maknanya? Khalifatin itu sapi bunting. Berapa Pak? Tambah ya. Tambah gemuk, tambah berat ini. Satu batu setara dengan 10 ekor sapi bunting, berarti lebih berat. Berat. Apalagi kalau anaknya 2, tambah lagi. Ya. Dilempar dari bibir neraka jahanam, maka tidak sampai ma balagot qara sabina kharifan hatta tantahiya ila ghayyin wa athamin. Sampai ini batu ini sampai masuk ke ghoy dan atham, lembah. Kita sudah bahas kemarin. Lembah neraka namanya ghoy dan atham. Sama 70 tahun Pak. Tapi ini lebih berat lagi karena batu karang yang setara dengan 10 ekor sapi bunting. Masyaallah. Wa ma ghayyu wa atham. Apa itu ghoy dan atham ya Rasulullah? Qol bi'rani fi jahannam. Ghoy dan atham itu 2 nama sumur di neraka jahanam, yasilu fihima, yang mengalir di dalam sumur itu nanahnya penghuni neraka. Nanahnya penghuni neraka Pak, nanah. Kalau jenengan pernah ada yang kena sakit sinus atau mungkin pernah giginya lubang. Saya pernah gigi saya lubang bagian atas, saya pikir sinus. Saya tanya ke dokter, dilihat ini bukan sinus Pak, coba cek gigi sampean. Sampean ini giginya lubang enggak? Bagian atas, dilihat ada yang lubang. Ini yang menyebabkan bau. Ketika saya mengeluarkan dahak, itu baunya busuk. Itu karena dari lubang gigi yang mengarah ke hidung. Baunya busuk sekali Pak. Padahal cuma sedikit di sini. Nah bayangkan kalau itu jadi sumur, isinya nanah. Fal'iyadzubillah. Wa huma latani dzakarahuma, dan itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adha'us shalah. Mereka itulah adalah generasi yang menyia-nyiakan salat. Orang-orang yang suka menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan masuk ke dalam sumur ini, sumur yang isinya nanah ini. Naudzubillahi min dzalik. Atau di surat lain, ayat lain, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan hal itu akan mendapatkan athama, sumur juga yang ada di neraka jahanam. Baik, hadis nomor 47. Wa an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya yukhbir, dia memberitahu informasi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna bu'dama baina syafirin nar ila ayyablugha qa'ruha la sakhratun zinatu sab'i khalifatin. Nah, jarak dalam antara bibir neraka jahanam sampai dalamnya itu sama seperti ini sebuah batu karang seberat, kalau tadi 10 sekarang 7 Pak, 7 ekor sapi gemuk yang dagingnya penuh, gemuk, dagingnya banyak, lemaknya banyak, dan anaknya 3 ekor.
Jadi bunting isinya 3 ekor, aulat ini 3 ke atas ini. Buntingnya besar Pak. Jatuh sampai dari atas neraka jahanam sampai bawahnya 70 tahun juga. Nah sama Pak, 70 tahun juga sama. Cuman yang jatuh beda-beda. Ada kerikil, ada batu karang biasa, ada batu karang seberat 10 ekor sapi gemuk. Ini 7 ekor sapi gemuk plus bunting 3 per ekornya. Berbeda-beda. Hadis nomor 48 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La suradiqun nar arba'ata judur. Suradiqun nar arba'ata judur. Apa itu? Makanuha lil qama al maqam. Ruangan neraka itu 4 lapis tembok. Arba'ata judur. Kita fukuli jidarin masiratu arba'ina sanah. Tebelnya setiap tembok itu Pak, tebalnya setiap tembok itu perjalanan 40 tahun. Padahal ada 4 lapis tembok. Satu temboknya tembok. Kalau kita tembok ini paling tebalnya 20 cm, 30 cm. Tapi kalau neraka itu Pak 4 tembok, satu temboknya tebalnya perjalanan 40 tahun. Saya enggak disebutkan di sini berapa, naik apa ini. Bayangkan kalau tebalnya tembok aja sudah 40 tahun perjalanan, itu kira-kira tebalnya seberapa? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, besar sekali dan tebal sekali temboknya. Padahal itu ada 4 lapis tembok. Nah, kita masuk ke pasal berikutnya sekarang. Fi salasiliha wa ghairi dzalika. Sekarang rantai-rantainya. Neraka punya rantai, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Neraka punya rantai. Salasil. Saya bacakan. Hadis nomor 49. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Lau anna rasosotan." Seandainya ada sebuah timah, peluru. Peluru itu biasa dari timah, Pak. Rasosoh itu dari timah. Peluru. Misla hadhihi wa asyara misla jumjumah. Nabi menunjuk seperti jumjumah. Ini jumjumah namanya, Pak. Tengkorak kepala ini namanya jumjumah. Jadi kalau ada sebuah peluru dari timah. Kalau peluru dulu di zaman Nabi itu bukan bentuk peluru yang lonjong, Pak. Peluru itu kayak bulat-bulat begitu. Seberat atau sebesar tengkorak kepala manusia, jumjumah namanya. Ursilat minas sama, dilemparkan dari langit sampai ke bumi. Perhatikan di sini. Ini hadis ini rawu Ahmad. Kalau memang sahih, maka nanti bisa diukur, Pak. Bisa diukur. Kenapa? Karena hadis Nabi itu mukjizat. Nabi menyebutkan sesuatu itu bukan asal bicara, tapi tentu pakai wahyu. Nah, kalau ada sebuah peluru dari timah, perhatikan, dilemparkan dari langit sampai ke bumi yang perjalanannya sejauh 500 tahun. Nah ini Pak, 500 tahun. Sebesar kepala manusia, peluru dari jenis timah. Kenapa? Karena timah logam yang paling berat saat ini itu namanya osmium, Pak. Namanya osmium. Kalau saya tadi googling itu apa yang paling besar density-nya itu, padatannya logam itu. Namanya osmium. Kemudian iridium. Baru timah. Jadi kalau satu balok osmium itu sama dengan 2 kali timah. Jadi timah itu ternyata logam paling berat. Menurut hadis ini, timah itu seberat dan besar kepala manusia, dilemparkan dari langit sampai bumi yang perjalanannya 500 tahun, maka timah tadi itu sampai ke bumi sebelum malam. Dilemparkan pagi, sampainya sebelum malam. Berarti kira-kira 12 jam lah kalau kita boleh pakai logika kita. Nah timah itu Pak, kalau dilemparkan dari atas,
Kalau kita bandingkan dengan besi biasa, lebih jatuh duluan timah. Kenapa? Karena dia lebih berat. Apalagi kalau dia dilemparkan. Kalau dia dilemparkan dengan kekuatan penuh, maka kuat putaran dan jatuhnya itu lebih kencang lagi. Lebih kencang timah itu. Nah, menurut hadis ini, kalau timah itu dilemparkan dari atas mulai pagi sampai ke bumi, sampainya itu sebelum maghrib. Setelah perjalanan berapa tahun? 500 tahun. Kalau ada ilmuwan yang bisa ngitung ini, Pak, nanti bisa ketahuan, Pak. Jarak langit sama bumi itu sekian. Jarak langit terendah sama dunia sampai bumi kurang lebih sekian. Saya nggak tahu itu. Saya bukan orang matematika dan fisika. Mungkin ada yang bisa paham, bisa dihitungkan itu. Kira-kira jatuhnya berapa itu. Nah, perhatikan ini kita bandingkan. 500 tahun perjalanan itu timah sampainya sebelum malam. Nah, sekarang kalau timah ini barang yang sama dilemparkan dari kepala rantai. Rantai itu kan banyak nyambung-nyambung. Satu mata rantainya ini, Pak. Satu mata rantai ini misalnya kan bulat gini. Dilemparkan dari atasnya ini, dilemparkan timah ini, maka dia akan berjalan sampai kemana? Sampai ke dasar neraka jahanam itu butuh waktu 40 musim gugur, 40 tahun berarti, al-lail wan nahar, selama 40 tahun malam dan siangnya. Perhatikan, Pak, malam dan siangnya 40 tahun baru sampai, dihitung semua. Kalau tadi itu, Pak, tadi yang ngukur dari langit ke bumi hanya nggak sampai malam toh, nggak sampai malam. Timah itu dilemparkan pagi, sampainya sebelum malam. Padahal jaraknya 500 tahun perjalanan. Sedangkan rantai neraka itu, timah yang dilemparkan dari kepala rantai itu sampai ke bawah neraka jahanam butuh waktu 40 tahun. Berarti lebih besar apa, Pak? Lebih besar dunia, jarak langit bumi, apa lebih besar rantainya? Besar rantai. Kenapa? Karena rantainya ini barang yang sama dilemparkan butuh waktu 40 tahun, Pak. 40 tahun, Pak. Satu mata rantai. Ini ada di surat apa ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Sab'una dhira'an, 70 dhira'. Panjang rantai di neraka jahanam itu 70 dhira'. Dhira' itu ini, Pak, ini namanya dhira'. Ini namanya dhira'. 70 kali. Kalau jenengan sekarang hitung aja, 70 kali jenengan berapa ini? Ini kan kira-kira 50 cm, Pak. 45 sampai 50. Berarti kalau jenengan ukur 50 cm taruhlah kali 70 berapa? 50, 500, 3.500, betul? 3.500 sama dengan berapa kilo itu? 3,5 kilo, betul? Itu kalau dhira'nya manusia, mata rantainya itu panjangnya sekian. Padahal yang dimaksud dalam Al-Quran tafsirnya itu dhira'nya ininya malaikat, Pak, bukan manusia. Sekarang bayangkan kalau ada manusia yang dirantai dengan rantainya neraka ini, berarti manusianya lebih besar, betul? Karena memang manusia nanti penghuni neraka dibesarkan volumenya, diraksasakan. Sama dengan penghuni surga. Penghuni surga itu panjangnya 20 kaki, sama dengan makhluk Nabi Adam pertama kali diciptakan. Penghuni surga nanti tingginya sekian, umurnya rata-rata semua sama, 33 tahun. Maka penghuni neraka juga sama, diraksasakan lebih besar dari penghuni surga. Kenapa? Karena tempat duduknya saja, tempat duduknya penghuni neraka sama kayak jenengan dan saya sekarang duduk,
Bedanya jenengan di masjid sekarang. Duduknya penghuni neraka itu mabaina Makkah wal Madinah. Jenengan tahu Makkah Madinah? Naik bis berapa jam, Pak? Berapa jam? 5, 6 jam. Kecepatan penuh. Lungguane tok sakmono, Pak. Nyun sewu, pantatnya segitu, Pak. Danio badannya itu penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan Allah, berarti kita nggak bisa bayangkan, Pak. Ini logika kita sudah di luar logika kita untuk membayangkan seberapa besar neraka nanti yang akan dimasuki oleh orang-orang yang memang memasukinya kelak. Semoga kita nggak termasuk orang-orang ini. Amin. Allahumma amin. Besarnya itu masya Allah. Satu mata rantainya saja sudah segitu, Pak. Satu mata rantai. Apalagi kalau mata rantai digabung-gabung, tambah panjang. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Satu lagi, waktu mau habis. Hadis nomor 50. Wa an Ba'la bin Munyata rafa'al hadits ila Nabi. Hadis ini marfu' ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munsyi'ullah sahabatan sauda mudlimah. Allah menciptakan sebuah awan yang gelap, sangat gelap sekali, gelap gulita. Fayuqal, itu dikatakan, ya ahlan nar ayu syai'in tatlubun, wahai penghuni neraka, kamu minta apa? Fayadhkuruna biha sahabatad dunya. Lalu mereka pun minta, tolong beri kami naungan awan yang seperti awan di dunia yang bisa mendinginkan kami dari panasnya neraka. Fayaqulun ya rabbana asyarab, ya wahai Rabb kami minta minum, tolong saya haus, kami haus. Penghuni neraka haus, Pak. Ya karena panasnya enggak karu-karuan. Haus, Pak. Fatum tiruhum aglalan nazidu fi aglalihim. Maka kemudian tumtiruhum. Dilihat dibaca di sini tumtir. Tumtir itu mator, Pak, dikasih hujan. Dikasih hujan aglal. Tazidu fi aglalihim. Apa aglal itu? Aglal itu gini, Pak. Ini namanya belenggu. Dari langit dijatuhkan belenggu. Wasalasil tazidu fi salasihim. Ditambah lagi rantai. Jadi minta minum dikasih belenggu, minta minum dikasih rantai. Wajamron taltahibu alaihim. Dan api, batu api yang menyala di atas mereka. Jadi mereka minta minum malah dikasih api, dikasih belenggu, dikasih rantai. Maka ini penderitaan tiada henti. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Rabb. Semoga kita tidak mampir sedikit pun ke neraka, Pak nggih. Amin. Jangan pernah mimpi untuk mampir atau transit nggih. Kalau kita boleh mimpi, berharap dan doa sama Allah, semoga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nggih, masuk surga seperti jalan tol. Masuk ke golongan kelompok sahabat Nabi dan orang-orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian Nabi minta lagi, ya Allah, itu kalau 70.000 umatku akeh, kuotanya habis. Kuota 70.000 itu entek di zaman sahabatku tok, begitu kan? Karena sahabat Nabi berapa jumlah sahabatnya? 124.000, Pak. Habis, Pak, sudah. Hah? Habis ya itu? Ya. 124.000. Sahabat Nabi 124.000. Nabi menyebutkan yang masuk surga 70.000. Habis enggak? Habis, Pak. Padahal itu tahun berapa? 1400. Itu sudah kayaknya peluang kita kecil, Pak. Tapi kemudian Nabi minta, ya Allah, zid, tolong tambahkan. Maka di setiap 1000, di setiap, Allahu Akbar, saya lupa. Setiap 1000 tambahkan, setiap 10.000 tambah 1000. Saya pernah hitung, Pak, itu, Pak. Saya hitung. Totalnya itu jadi sekian ratus ribu gitu, Pak. Saya pernah hitung. Kelipatan sekian tambah 1000. Minta lagi. Rasulullah minta lagi. Ya Allah, kurang ini. Umatku sing nanti di zaman akhir zaman ini, apalagi yang di tahun-tahun 2000 itu jelas ruwet kabeh umatku niku. Tolong ya Allah.
jenengan tambahi ya Allah, tambahi lagi. Maka Allah Nabi bersabda wazadallah salasa hasayatin. Allah menambah dengan 3 kali cakupan dengan tangan Allah. Sudah jangan dibahas tangannya Allah ya. Pokoknya Allah dengan 3 kali cakupan tangannya Allah. Semoga itu kita katut Pak. Katut Pak. Kecantol-cantol lah alhamdulillah. Masuk kecantol ya alhamdulillah. Ya, jadi jangan begini, doa itu jangan ya Allah masukkan saya ke surga. Masukkan ke surga ya Allah meskipun di emperannya. Jangan Pak. Itu doa ini kurang enggak yakin namanya. Itu doa nanggung. Doa nanggung. Dungo itu yang mentok sekalian. Semoga masuk surga Firdaus. Amin. Gitu. Jangan enggak ya Allah moga-moga masuk surga emperan aja enggak apa-apa. Jangan. Nanti kalau dapat emperan ternyata kepleset juga masuk neraka Pak. Naudzubillah min daliknya. Mintanya yang mentok surga Firdaus yang ada di bawah arasnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Monggo. Ya, ada? Kalau enggak ada sudah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat buat diri saya khususnya dan panjenengan semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.